Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan bahas mengenai inverse matriks order 2x2. Sebelumnya kalian sudah belajar kan bagaimana menentukan nilai determinan matriks order 2x2? Ya, untuk menentukan nilai determinan matriks order 2x2, rumusnya adalah AD dikurangi BC. Nah, kalian harus mengingat rumus untuk mencari determinan karena merupakan materi prasyarat untuk menyelesaikan inverse matriks order 2x2. Kita mulai saja ya. Inverse matriks sendiri disimbolkan dengan A pangkat min 1. Ini dibaca dengan inverse dari matriks A atau A inverse. Nah, untuk menentukan inverse matriks sendiri, jika misalkan matriks A memiliki elemen A, B, C, D, maka inverse dari matriks A tersebut adalah 1 per nilai determinan dari A dikalikan A dan D-nya kalian tukarkan jadi DA, kemudian B dan C-nya dikalikan negatif, sehingga menjadi min B dan min C. Nah, supaya lebih jelasnya, silakan kalian simak contoh berikut. Contohnya, tentukan inverse dari matriks P yang memiliki elemen 3, 4, 7, dan 5. Nah, langkah pertama, kalian tentukan dulu nilai determinannya ya. Maka, determinan dari matriks P sama dengan, kita kali silangkan, min 3 dikali 5 dikurangi 7 dikali min 2. Jadi hasilnya min 3 dikali 5 hasilnya min 15, kemudian min kali min hasilnya positif, 7 dikali 2 hasilnya positif 14. Sehingga 14 dikurangi 15 hasilnya adalah min 1. Nah, setelah dapat determinannya, baru kalian cari inverse-nya. Jadi, P inverse sama dengan 1 per nilai determinan. Tadi nilai determinannya adalah min 1, jadi 1 per min 1 dikalikan, tadi A dengan D kita pertukarkan, jadi 5-nya di sini, kemudian min 3, kemudian B dan C-nya kita kalikan negatif, 7 dikali min hasilnya min 7, kemudian min 2 dikalikan min hasilnya positif 2. Nah, sehingga P inverse-nya 1 dibagi min 1 hasilnya min 1, min 1 kita kalikan 5, berarti hasilnya min 5, min 1 dikalikan min 7, berarti hasilnya 7, min 1 dikalikan 2, berarti hasilnya min 2, dan min 1 dikalikan min 3, berarti hasilnya positif 3. Nah, ini untuk mencari inverse. Oke, selanjutnya, ada sifat-sifat inverse matriks. Apa saja sih? Nih, yang pertama, misalkan matriks A dan B berordo n kali n, di mana n-nya ini elemen dari bilangan asli. Kita ambil saja, karena kita bahas inverse matriks 2x2, ordonya kita ambil 2x2. Dengan determinan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika A pangkat min 1 adalah simbol dari inverse matriks A, maka sifat yang pertama, A inverse, dan di-inversekan kembali, maka hasilnya A juga. Nah, apakah sifat pertama ini benar? Silakan nanti kalian buktikan di LKPD. Langkah-langkahnya sudah ada di sana. Begitupun dengan sifat yang kedua, misalkan matriks A dan B berordo n kali n, dengan n adalah elemen bilangan asli, di mana determinan A dan B-nya tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Nah, maka katanya A, B inverse sama hasilnya dengan B inverse dikali A inverse. Nah, apakah itu benar atau salah? Silahkan kalian juga buktikan sifat yang kedua ini di LKPD dengan petunjuk atau langkah-langkah yang sudah disediakan. Berikutnya, sifat yang ketiga, yaitu misalkan matriks A dan B berordo n kali n dengan n elemen bilangan asli, dan determinan A tidak sama dengan 0, maka A inverse dikali A hasilnya akan sama dengan A dikali A inverse, dan hasilnya sama dengan matriks identitas. Itu juga silakan kalian buktikan ya, melalui LKPD dengan cara langkah-langkah yang sudah disediakan bersama dengan kelompok kalian. Nah, berikutnya persamaan matriks. Jika ada matriks A, B, dan X merupakan sebuah matriks berordo 2x2, maka untuk menentukan matriks X sendiri, nah, kalau bentuknya AX plus B,
Artinya, untuk memperoleh matriks X, A di sini harus pindah ruas. Nah, ketika pindah ruas, sebuah matriks akan berubah menjadi inverse. Tapi dengan catatan, kalau dia awalnya berada di sebelah kirinya X, maka ketika pindah pun harus berada di sebelah kirinya B. Nah, maka untuk memperoleh nilai X, A-nya pindah ruas, jadi A inverse dikali B. Karena posisinya berada di sebelah kiri, maka ketika pindah pun harus berada di sebelah kiri B. Nah, begitu pula kalau misalkan XA dikali B, maka untuk memperoleh nilai X, A-nya harus pindah ruas. A pindah ruas menjadi bentuk inverse. Perhatikan juga posisinya, karena dia berada di sebelah kanannya X, maka ketika pindah pun harus berada di sebelah kanannya B. Sehingga X sama dengan B dikali A inverse. Kok bisa seperti itu? Silahkan kalian temukan bagaimana konsepnya bisa seperti ini dengan menurunkan sifat matriks yang ketiga. Silahkan kalian cari rumusnya atau penurunan rumusnya menggunakan sifat yang ketiga dari inverse matrix di LKPD yang sudah disediakan. Contohnya, kita memiliki persamaan matriks X dikalikan 1, 2, 2, 3 sama dengan 3, 0, min 1, 4. Tentukan matriks X-nya. Maka untuk menentukan matriks X, matriks yang ini harus pindah ruas kan? Matriks yang sebelah sini pindah ruas, berarti dia berubah menjadi inverse. Tapi kita lihat posisinya, karena dia berada di sebelah kanan X, maka ketika pindah ruas pun harus berada di sebelah kanan matriks yang ini. Itu yang kita tulis dulu, 3, 0, min 1, 4. Kemudian matriks yang ini pindah, berubah menjadi inverse, 1, 2, 2, 3, inverse. Nah, maka matriks X sama dengan, tulis kembali, 3, min 1, 0, 4. Nah, sekarang kita cari inverse-nya. Berarti 1 per nilai determinan. A kali D, 1 kali 3, 3, dikurangi B kali C, 2 kali 2, 4. Nah, kemudian A dengan D-nya kita pertukarkan, jadi 3, 1. Kemudian B dan C-nya kita kalikan negatif. Jadi min 2, min 2. Kita sederhanakan, jadi matriks X sama dengan, tulis kembali, 3, 0, min 1, 4. 1 per 3 dikurangi 4 hasilnya min 1. Kita tulis kembali 3, min 2, min 2, 1. Oke, kita kalikan min 1 dulu, matik yang sebelah sini. 3, 0, min 1, 4, tulis kembali. Semuanya, salah satu dibagi min 1 hasilnya min 1, kita kalikan semuanya. Min 1 kali 3 hasilnya min 3. Min 1 kali min 2 hasilnya positif 2. Min 1 kali min 2 hasilnya positif 2. Min 1 kali 1 hasilnya min 1. Setelah itu kita cari hasil perkalian matriks ini dengan ini. Oke, cara perkalian matriks masih ingat kan? Baris, kalian kalikan dengan kolom. 3 dikali min 3 hasilnya min 9. 0 dikali 2, 0, 0 nggak usah kita tulis. 3 dikali 2, 6. 0 dikali min 1, nggak usah kita tulis. Min 1 kali min 3 hasilnya positif 3. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian min 1 kali min 2 hasilnya min 2. Min 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Sehingga nilai X-nya sama dengan min 9. Kemudian 6, 3 ditambah 8, 11. Min 2, min 4 hasilnya min 6. Nah, berarti inilah nilai matriks X, yaitu min 9, 6, 11, dan min 6. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kita lanjutkan. Nah, ternyata sistem persamaan linear dua variabel pun selain dengan cara determinan yang sebelumnya sudah kita pelajari, bisa juga diselesaikan nih dengan cara inverse matrix. Jadi, kita memiliki 3 alternatif ya untuk menyelesaikan SPLDP. Bisa dengan cara eliminasi substitusi, bisa dengan cara determinan, bisa juga dengan cara inverse matrix. Bagaimana cara menyelesaikan SPLDP dengan inverse matrix? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah sistem persamaan linear dua variabel ini ke dalam bentuk matriks. Oke, kita lihat dulu koefisien variabel X, yaitu ada angka 2 dan angka 3. Koefisien variabel Y ada angka 1 dan angka 4. Variabel yang diketahuinya apa sih? Variabelnya adalah X, Y. Kemudian hasilnya sama dengan 4, 12. Nah, setelah itu baru kita mencari nilai X-nya dengan cara menggunakan inverse matrix. Nah, maka untuk memperoleh nilai X-nya, matriks yang ini harus pindah ruas kan? Untuk pindah ruas, sebuah matriks pindah ruas, maka berubah menjadi inverse. Tapi ingat, karena posisinya di sebelah kiri, maka ketika pindah ruas pun
harus berada di sebelah kiri. Jadi 2, 1, 3, 4. Jadi inverse. Yang ini kita tulis kembali 4, 12. Nah, maka nilai XY sama dengan, kita cari inverse-nya 1/2 kali 4 hasilnya 8, dikurangi 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian A dan D-nya kita pertukarkan, jadi 4, 2. Kemudian B dan C-nya kita kalikan min. Min kali 1, min 1. 3 kali min, jadi min 3. Kemudian dikalikan 4, 12. Sederhanakan, XY sama dengan 1/5. Nah, kalau kita kalikan dulu 1/5 kali ini, nanti akan menghasilkan pecahan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita kalikan dulu saja perkalian matrik ini dengan ini. Karena dalam bentuk perkalian matrik pun berlaku yang namanya asosiatif. Jadi boleh ini dengan ini dulu, boleh ini dengan ini dulu, atau ini dengan ini dulu. Tapi berhubung kalau misalkan ini dikalikan dengan ini menghasilkan pecahan, sebaiknya kalikan dulu dua buah matrik ini. Dah, caranya sama, baris, kalikan kolom. 4 dikali 4 hasilnya 16, min 1 dikali 12 hasilnya min 12. Kemudian min 3 kali 4 hasilnya min 12. Kemudian 2 dikali 12 hasilnya plus 24. Maka hasilnya XY sama dengan 1/5. 16 kali 12 hasilnya 4. 24 dikurangi 12 hasilnya 12. Sehingga XY sama dengan 4 kali 1, 4 dibagi 5 hasilnya 4/5. Oke, 12 kali 1, 12 dibagi 5 hasilnya 12/5. Oke, sekian mata pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan silakan kerjakan LKPD yang sudah disediakan. Setelah itu, presentasikan hasil diskusi kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.